biasa. Ya gitu baru dengar, luar biasa. Harus semangat, adik-adik yang di rumah juga harus semangat. Nah, ini hari Minggu kita mau apa ya Mbak? Ibadah. Ibadah lagi, harus semangat ya. Yuk kita mau persiapkan hati kita mau siapkan tubuh kita buat melompat, buat menari, Buat ngapain? Tuhan. Buat nyenengin hati Tuhan dong, ya kan? Yuk, Oke. kita mau sapa Tuhan dulu pagi hari ini. Yuk kita mau ucapkan selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi buat Engkau, selamat pagi buat Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan kami siapkan hati kami untuk kami boleh menaikkan pujian kami menaikkan tarian kami menaikkan sukacita kami Bapa. Kami mau Tuhan membawa hati kami yang terbaik di hadapan Engkau. Kami mau pagi hari ini untuk kami boleh bersukacita bersama-sama, kami boleh menari bersama-sama, dan kami boleh dengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk kami memuji Tuhan, kami siap untuk bersemangat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, ini hari Minggu, harusnya hari yang bersuka cita. Karena hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu juga harus bersuka cita ding ya. Iya, setiap hari harus bersuka cita. Ya, yuk kita mau pujikan hari ini. Ya, asik. Yuk, semuanya semangat, bangkit berdiri semuanya, tepuk tangan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di mana? Di dalam Tuhan, lompat semuanya, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka cita, lompat lagi, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka cita hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, apa? Bersuka di dalam bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Tepuk tangan di atas kepala. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, sekarang bersuka citalah, sekarang Lihat dulu, kalau ibadahnya bareng-bareng temannya juga dulu kanan kiri. Kis guyu dong. Kan butuh bersuka cita ya. Mbak Tias, itu senyum atau apa? Senyum dah. Senyum dong. Ya, Mbak Tias, Apa? kita ibadah di rumah itu udah berapa minggu? Hah? Minggu, enggak hari. Berapa minggu? Udah berapa minggu? Udah lama banget ya. Lama banget kalau minggu, enggak sekalian tanya hari, jam.
Udah berapa bulan lah, berapa minggu? Dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 9. Ya. Terus aku mau tanya, kalau ibadahnya di rumah nggak ada gurunya toh, kan gurunya online gini ya, tetap baca Alkitab enggak? Baca dong, Masa sih? tapi jarang. Kalau anak-anak yang di rumah baca Alkitab enggak? Yang selalu baca Alkitab nggak pernah ketinggalan, angkat tangannya. Saya. Kayaknya itu setengahnya baca status Mbak sukanya. Oh iya. Gak pada ngangkat tangan tuh baca status, gak baca firman. Nah, padahal kita anaknya Tuhan itu harus Baca, firman, terus berdoa setiap hari. Gak cuma hari Minggu. Oh iya, maaf. Ya di rumah juga harus setiap hari, gak boleh hari Minggu. Kita mau pujikan lagu yang pasti udah melitok lagi. Hafal. Hafal anak-anak sekolah minggu Bukit Firman itu hafal. Oke, yuk kita nyanyikan apa Mbak Dewi? Aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu. Katakan sehat dan kuat karena Yesus memberi apa? Sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu. Sehat dan kuat karena Yesus memberi. Senyumnya sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Siap-siap bikin doa. Aku cinta Yesus, berdoa senantiasa, cinta pada sesama, damai sejahtera di hati. Aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu. Sehat dan kuat karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab. Siap, oke. Panjang tinggi. Aku cinta Yesus, berdoa senantiasa, peluk temannya sama, damai sejahtera di hati. Alania. Aku cinta Yesus, berdoa senantiasa, cinta pada sesama, damai sejahtera di hati. Damai sejahtera di hati. Damai sejahtera di hati. Sekali lagi. Sejahtera di hati. Kayak lagunya. Berarti harus baca Kitab suci. tiap hari sama berdoa. Iya, ngos-ngosan. Mas-masan. Oke, hari ini kita juga mau dengerin firman Tuhan, baca kitab suci. Mbak Tias penasaran ceritanya apa? Penasaran Tebak. dong? Tebak-tebak. Enggak, nanti aja. Nanti aja. Secret dong, secret. Rahasia. Yuk kita mau siapkan hati kita. Sekarang kita mau datang lebih lagi ke hadapan Tuhan. Adik-adik boleh duduk. Kita mau persiapkan hati kita. Kita mau katakan, "Ku datang ya Bapa." Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segala
berjanji, kami mengaku bahwa kami mau setia Tuhan, kami mau taat hanya kepadamu Yesus. Sebab Engkau Tuhan kami yang begitu mengasihi kami Yesus Tuhan. Dan Engkau gak pernah ninggalin kami sedetik pun Tuhan, Engkau selalu ada untuk setiap kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan Yesus kami boleh bersuka cita, kami boleh merasakan sukacitamu itu mengalir dalam ibadah kami mengucap syukur Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan untuk kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu. Ajar kami untuk kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah apapun Tuhan Yesus yang disampaikan oleh guru kami Tuhan pagi hari ini, kiranya Tuhan biarlah itu boleh tertanam di setiap hati kami dan menjadi rema untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan pembacaan firman kami dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nuh adalah seorang yang mencintai dan memuji Tuhan. Setiap orang lain membenci dan tidak mentaati Tuhan. Satu hari, Tuhan berfirman tentang sesuatu yang sangat mengejutkan. Aku akan menghancurkan dunia yang jahat ini. Tuhan berfirman kepada Nuh, hanya engkau dan keluargamu yang akan selamat. Tuhan memperingatkan Nuh bahwa air bah akan datang dan menutup bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera yang cukup besar untuk keluargamu dan banyak binatang. Nuh diperintah, dan Tuhan memberikan perintah yang jelas bagi Nuh. Nuh menjadi sangat sibuk. Orang-orang mungkin mengejek Nuh ketika dia menjelaskan mengapa ia membuat sebuah bahtera yang sangat besar. Namun dia tetap membangun bahtera itu. Dia juga tetap menceritakan tentang Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya. Tidak ada seorang pun yang mendengarkan ucapan. Nuh mempunyai iman yang besar. Dia percaya Tuhan meskipun hujan tidak pernah turun sebelumnya. Dengan segera bahtera itu siap untuk diisi dengan persediaan makanan. Sekarang binatang-binatang itu juga berdatangan. Tuhan membawa 7 dari berbagai macam jenis, 2 jenis dari yang lainnya. Burung yang besar dan kecil, binatang-binatang buas yang kurus dan tinggi. Akhirnya semua binatang dan burung-burung itu naik. Dan Tuhan berkata, masuklah ke dalam bahtera itu. Tuhan mengundang Nuh, engkau dan seisi rumahmu. Nuh, istrinya, dan 3 orang anaknya, serta istri-istri mereka masuk ke dalam bahtera. Kemudian Tuhan menutup pintunya. Kemudian hujan turun. 1 hujan lebat meliputi bumi 40 hari, 40 malam lamanya. Air bah meliputi kota-kota dan desa-desa. Saat hujan berhenti, termasuk gunung-gunung yang tinggi juga tertutup air. Segala sesuatu yang bernafas di muka bumi mati. Setelah 5 bulan air bah itu, Tuhan mengirimkan angin kering. Perlahan, bahtera itu terdampar di sebuah gunung tinggi bernama Ararat. Nuh masih tinggal di dalam selama 40 hari lagi sampai air menyusut. Nuh dan keluarganya selamat karena Nuh taat akan perintah Tuhan. Nah, bagus kan ceritanya? Cerita bergambar tentang salah satu figur Alkitab yang bernama N.U.H. Salah satu tokoh Alkitab yang sangat disertai oleh Allah ketika dunia ini, ketika bumi ini dihajar oleh yang namanya air bah. Air bah itu enggak cuman air banjir yang kecil-kecil doang, bukan seperti itu. Tapi air bah itu adalah air yang benar-benar bisa menenggelamkan yang namanya gunung. Apakah kalian bisa membayangkan tuh? Ketika dunia ini dipenuhi dengan air, tapi yang namanya Nuh bersama anak-anaknya, bersama istrinya diberkati oleh Allah. Dia diselamatkan oleh Allah karena dia itu yang pertama adalah Nuh itu adalah orang yang tidak bercela di hadapan Allah. Dia selalu mendekatkan diri dengan Allah. Ketika Allah menciptakan
semua makhluk di dunia, ada yang namanya hewan, ada yang namanya tumbuhan, dan ada yang namanya manusia, mereka itu justru melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Mereka justru banyak berbuat dosa. Nah, tapi si sosok Nuh ini, figur Nuh ini, dia adalah orang yang selalu mendekatkan dirinya dengan Allah. Sehingga ketika dia tidak bercela, Tuhan mengaruniakan keselamatan yang dia dapatkan bersama keluarganya, bersama anak-anaknya. Nah, Mas Yan pengen mengatakan nih, kalau mungkin di hari-hari ini kalian adalah anak-anak yang gak taat. Beda sama Nuh. Nuh itu adalah orang yang taat. Kenapa Mas Rian bisa bilang taat? Karena ketika Tuhan Yesus bilang nih, Nuh, kamu buat yang namanya bukan sekedar kapal, bukan sekedar perahu, bukan sekedar yang namanya getek. Tapi Nuh itu suruh membuat yang namanya bahtera. Bahtera itu adalah lebih dari sebuah kapal. Bahkan lebih dari sebuah kapal yang namanya kapal pesiar. Karena Nuh itu adalah orang yang taat. Ketika Tuhan Yesus bilang, Nuh silahkan buat bahtera. Karena aku akan mengirimkan air bah ke muka bumi ini. Nah, Nuh bukannya, buat apa Tuhan Yesus? Kan coba tuh lihat gak pernah ada yang namanya hujan. Gak pernah ada yang namanya panas. Nuh gak bilang seperti itu. Dia gak tawar-menawar. Tapi di Alkitab dikatakan di Kejadian 6 ayat 22, yuk kita buka dulu Alkitabnya. Tapi sorry Mas Rian harus membuka Alkitab. Ya, oke. Karena tadi Mas Rian sudah menyiapkan Alkitab, tapi kelihatannya Alkitab Alkitab aja biar lebih cepat gitu ya anak-anak. Oke, dibuka dulu, dipersiapkan dulu. Sudah di Kejadian 6 ayat 22. Apa sih yang dikatakan Nuh ketika ketika Allah itu memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera? Apakah Nuh enggak kan itu gede, capek Tuhan Yesus? No. Apakah Nuh bilang, ya ampun kurang gawean Tuhan? Apakah bilang seperti itu? Oke, kita cek bersama-sama di Kejadian 6 ayat 22. Apa yang dilakukan Nuh? Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Tepat yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Bukan tawar-menawar, bukan gak mau. Tapi Nuh melakukan dengan tepat apa yang diinstruksikan, apa yang diminta Allah untuk dilakukan oleh Nuh. Nah, mungkin hari-hari ini kalau di rumah kalian gak bisa taat sama orang tua kalian. Kalau hari-hari ini mungkin ketika kalian nih ada pertemuan online di sekolah, kalian malah asik-asik tidur. Kalian malah asik-asik lari-larian ke sana kemari. Disuruh duduk, disuruh merhatiin laptop, suruh perhatiin pelajarannya, malah nggak mau. Nah, siapa yang hari-hari ini seperti itu? Berarti kalian belum yang namanya TAAT. Apa itu? Manut. Loh, TAAT itu adalah taat. Taat itu kalau di bahasa Jawa itu manut. Nah, ketika kalian hari-hari ini nih contoh, karena ketika kalau yang menginstruksikan Tuhan Yesus, kalau yang menginstruksikan Allah, Nuh aja mau, apalagi kalau diinstruksikan manusia kayak gitu. Kalian diinstruksikan Allah aja dia langsung mau, apalagi diinstruksikan manusia kayak gitu ya. Nah, kalau hari-hari ini nih, tolong dong Mbak Dewi beliin brambang. Oh, wegah, aku meh luluran sih. Mbak Dewi tolong dong beliin pulsa ibu paketannya habis. Wong kok sik to Bu? Nyotak tetringi sik. Nah, itu yang hari-hari ini yang kalian dikatakan kalian itu belum taat. Kalian itu belum melakukan yang namanya instruksi, belum melakukan apa yang diminta orang tuamu, orang-orang di sekitarmu dengan baik. Malah justru ada anak-anak itu kalau disuruh itu yang namanya ngeyel dulu, tawar-menawar dulu. Di sini anak-anak sekolah minggu, meskipun ini kita udah gak ketemu ya di pandemi seperti ini. Yo anak-anak mandi dulu udah mau jam 9 nih, videonya udah tayang di YouTube. Wah ngosek, nonton YouTube sik kilo.
pertandingannya api, pertandingan Mobile Legend. Wah, mobil atau mobile lah yo, Mobile Legend. Nah, hari-hari ini banyak anak-anak yang seperti itu ya. Ketika disuruh A, malah ngeyel dulu. Ketika disuruh B, malah ngeyel dulu. Yuk, mari kita belajar dari figur Alkitab yang namanya Nuh ini. Dia meskipun belum melihat, tapi dia percaya. Karena satu hal yang pengen Mas Rian bagikan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sekarang ini, pasti itu ada rencana yang terbaik. Mas, tapi nih Mas, contoh ketika aku disuruh apa ya contohnya ya, disuruh belajar tapi kan aku capek. Nah, mungkin kalian merasa capek, tapi orang tua yang menyuruh kalian untuk belajar itu pasti lihat sesuatu, oh nanti anakku harus melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi. Anakku harus naik ke SMP, anakku harus naik ke SMA. Nah, orang tua kita pasti melihat hal-hal tersebut. Sama dengan Tuhan Yesus ketika berbisik sama kita. Yuk Mas Rian, sekarang belajar dulu. Enggak mau ah. Nah, hal-hal yang tersebut, hal-hal yang seperti itu harus kita ilangi. Hari demi hari kita mau mendengarkan apa yang diinstruksikan oleh orang tua kita, apa yang diminta oleh orang tua kita. Karena ketika kita percaya meskipun kita belum melihat, itu yang dinamakan oleh iman. Kita harus memiliki iman yang kuat di dalam nama Tuhan Yesus, kayak gitu ya. Siapa yang di sini pengen jadi sosok seperti Nuh? Kalau kalau kalian pengen menjadi sosok seperti Nuh, itu tanggung jawabnya besar. Karena ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, ketika kita mengikut Tuhan Yesus, bakal banyak banget hal yang harus kita lakukan. Banyak banget hal yang menjadi tantangan di depan kita. Tapi satu hal yang harus kita lakukan, kita harus tetap yang namanya TAAT, yaitu taat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pagi hari ini yang luar biasa, di mana anak-anakmu boleh belajar Tuhan tentang sosok di figur Alkitab yang luar biasa bernama Nuh Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, ketika kami mengiring Engkau, ketika kami percaya kepadamu Tuhan, banyak hal yang harus kami lakukan. Meskipun itu sulit, namun kami mau belajar Tuhan Yesus, kami belajar untuk taat Tuhan, kami mau belajar untuk mengikuti apa yang Kau katakan kepada setiap kehidupan kami. Meskipun kami masih muda Tuhan Yesus, meskipun usia kami masih kecil, namun kami percaya Roh Kudus yang mampu memberikan roh ketaatan untuk setiap kami, sehingga kami hari demi hari boleh berubah menjadi anak-anak yang lebih taat kepada orang tua kami dan terlebih kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah sudah selesai. Apa? Gimana? Seneng gak? Senang dong, senang banget bisa nyanyi. Terus? Bisa lompat. Terus? Bisa berkeringat. Terus? Buat Tuhan. Jadi senang dong. Terus? Ya, Enggak canda. Nah, jangan lupa minggu depan ibadah lagi. Di mana, Iya. Mbak? Di YouTube channel GPI Bukit Hermon. Jam berapa? Jam 9. Jangan lupa ya. Iya, Tuhan Yesus Memberkati.